saya akan lanjutkan. Saya pernah khotbah judulnya Misconceptions in Christianity. Jadi misconceptions in Christianity ini ada beberapa hal yang pandangan kita sebelumnya. Beberapa pandangan-pandangan kita yang kadang itu bukan salah. Saya bilang bukan salah. Makanya saya kasih misconception in Christianity yang kedua. Karena lain, saya bikin lain. Ada bagian besar lain. Ini bukan berarti apa yang kita tahu dulu, ya kan? Apa yang kita tahu sebelumnya ini salah semua. No, bukan. Saya ikut kelas di Hebrew University. Pengajarnya bilang seperti ini. Ini bukan berarti saya diberkati banget waktu dengar statement dia. Dia bilang seperti ini. Bukan berarti kalau kita belajar background yang sebenarnya dari firman Tuhan. Artinya background yang sebenarnya itu kita nggak bisa lepas dari culture yang ada di kehidupan Tuhan Yeshua waktu dulu. Kita nggak bisa lepas dari keadaan sosial yang ada waktu itu. Keadaan society yang ada waktu Tuhan Yeshua hidup di abad-abad awal, ya kan? Itu kita nggak bisa abaikan. Melainkan kita embrace, kita tahu akan hal itu dan kita aplikasikan, kita hubungkan dengan firman yang akan kita baca. Maka firman itu akan jadi lebih jelas. Nah, artinya bukan berarti apa yang kita pelajari sebelumnya, apa yang kita tahu sebelumnya, itu semua salah. Enggak. Tapi berarti ini adalah sharpening. Ini adalah proses penajaman. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata maksudnya Tuhan itu seperti itu. Saya waktu baca, kalau kita tahu history culturalnya antara misal hubungan bangsa Israel, orang-orang Yahudi yang ada waktu itu dengan orang Samaria. Terus letaknya dan arti-arti yang ditaruh di firman Tuhan yang Yohanes tulis waktu kejadian Tuhan Yeshua ketemu dengan perempuan Samaria. Kita bisa punya wawasan lebih luas. Kita enggak cuman terpatok ceritanya seperti ini. Oh pasti seperti ini. Pasti dia kayak gini, pasti dia kayak gini. Tapi kalau kita tahu culture-nya, itu cerita bisa berkembang. Dan saya diberkati waktu saya dengar seperti itu. Saya diberkati dan itu membuka satu saya bilang frontier. Frontier itu apa ya? Kayak satu kayak misalnya Christopher Columbus gitu ya, waktu dia menjelajah, dia cari daratan yang baru gitu. Ini kayak daratan yang baru buat saya. Jadi firman Tuhan ini kayak hidup banget buat saya. Dan itu yang membuat saya itu semakin itu mengasihi Tuhan. Saya itu mengasihi firman-Nya. Saya itu kalau baca firman Tuhan itu kayak nggak bisa berhenti gitu saudara. Nah ini ada hal-hal, saya juga nggak bahas tentang perempuan Samaria. Tapi ada hal-hal yang akan kita pelajari sebentar. Saya enggak tahu akan nyampe enggak waktunya saudara, karena ada beberapa hal. Tapi yang saya terbeban, yang saya memiliki beban dalam akhir-akhir waktu ini adalah kalau kita belajar background, itu kita bisa tangkap essence-nya, itu lebih dalam. Saya waktu saya studinya bukan teologi saudara. Saya studinya musik. Saya belajar musik. Saya belajar instrumen, saya belajar major saya percussion. Tapi saya belajar piano, saya belajar gitar, saya diajarin kelas-kelas seperti itu. Dan saya waktu itu ada kelas, misal kita mau belajar sesuatu. Misal kita mau belajar modern music ya. Modern music yang sekarang, rock, pop, segala macam. Mereka bilang seperti ini, kamu nggak bisa main dengan baik kalau kamu nggak tahu essence-nya itu apa. Misal seperti ini, kita nggak bisa main rock dengan kita tangkep apa intinya, kita bisa mendalami, kita bisa menjiwai tanpa kita tahu
dasarnya dari rock itu apa? Blues. Mungkin yang pemain musik ngerti ya, yang enggak main musik iki apa sih? Rock and blues iki lah baju lah ya, rock and blues. Bukan saudara, itu style music, ya kan? Rock, dasarnya dari rock itu blues. Dasarnya dari rock itu blues, dasarnya dari jazz itu blues. Kalau kita mau bisa main jazz, tapi nggak bisa main blues, itu nonsense, nggak bisa. Jadi kalau kita mau main jazz, kita harus ngerti dulu basicnya, essence-nya dari jazz itu apa? Blues. Kita harus bisa dulu main blues, sebelum kita bisa main rock, kita bisa main jazz, kita bisa main pop. Dan saudara tahu, waktu saya belajar blues, itu saya belajar apa? Historinya juga. Sejarahnya gimana? Awalnya gimana? Waktu itu nyampe di East Coast, di Amerika, di pantai timur Amerika. Kok bisa nyampe di situ? Itu yang main pertama kali itu asalnya dari siapa? Itu dari budak-budak yang main. Karena mereka udah capek, udah ini, mereka sedih, mereka main. Pakai apa? Pakai kotak sabun dulunya. Kotak sabun, alat-alat yang sangat sederhana. Saya belajar historinya supaya saya bisa tangkap essence-nya. Jadi kalau kita main blues, essence-nya itu apa? Mellow, sedih. Makanya blues, ya kan? Blue. Feeling blue gitu ya kan. Feeling blue lagi kalau bahasa sini enaknya itu apa? Galau, gitu ya kan. Feeling blue lagi galau lo gitu ya kan. Itu. Jadi blues itu esensinya itu apa? Galau, gitu saudara. Kalau kita main blues itu ada feeling seperti itu. Lah kalau kita nggak ngerti esensinya blues itu seperti itu, wah main sembarang gini ya, nggak bisa tangkep jiwanya seperti apa. Nggak bisa. Sama, firman Tuhan juga seperti itu. Kalau kita nggak tangkep esensinya, kita cuma terjemahkan dengan culture kita, nggak bisa. Culture kita lain. Kalau kita mau tangkap essence yang sebenarnya dari firman Tuhan, kita harus tahu culture aslinya seperti apa. Apa yang terjadi di society waktu itu. Karena waktu sekarang udah lain lagi saudara. Rabi-rabi zaman sekarang dengan rabi zaman dulu lain. Perannya lain semua. Nah, ini yang akan sebentar kita lihat, beberapa hal kita lihat. Sebelumnya saya ingin ngajak kita bisa buka sama-sama di Hosea. Ayat ini memberkati saya banget. Hosea pasal yang ke-14. Kita lihat sama-sama Hosea 14, saya baca ayat yang ke-10 di sini. Siapakah yang bijaksana dan memahami semuanya itu? Yang memahami dan mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Bapa Yahweh adalah lurus dan orang benar akan berjalan di dalamnya. Namun para pemberontak akan tersandung padanya. Saya waktu baca ini, kalau saya baca kayak gini, saya nggak bisa nge-grasp artinya, saya nggak bisa tangkep artinya itu kayak apa, maksudnya itu kayak apa. Karena ini statement yang umum banget. Tapi waktu saya baca versi The Message katakan seperti ini. If you want to live well, make sure you understand all of this. If you know what's good for you. Kalau kamu ingin hidup dengan baik, if you want to live well, make sure you understand all of this. Pastikan kamu ngerti semua ini. Ya. If you know what's good for you, you learn this inside and out. Kalau kamu tahu apa yang baik untuk kamu, kamu akan benar-benar pelajari ini. Benar-benar pelajari ini. Dari semua sisi gitu ya saudara. Nah ayat berikutnya ini. God's path, jalan-jalan Tuhan, get you where you wanna go, akan mengantarkan kita ke tujuannya, ke tempat yang kita inginkan. Kalau saya bilang, jalan-jalan Tuhan, semuanya itu akan mengantarkan kita ke dalam kerajaan Tuhan, pasti. Jalan-jalan Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan Tuhan, yes.
Itu yang semua orang inginkan. Lihat ayat berikutnya. Right living people walk them easily. Orang yang hidup dengan benar, jalannya lebih mudah. Menjalani jalan Tuhan easily. Menjalani jalan Tuhan itu kayaknya lebih ringan. Kalau jalan Tuhan loh ya, ingat ini jalan Tuhan. Bukan jalan dunia, bukan jalannya setan. No, ini dibilang jalannya Tuhan. Orang benar akan menjalaninya dengan mudah, dengan ringan. Tapi wrong living people are always tripping and stumbling. Tapi orang yang hidupnya nggak benar, kalau jalan di jalannya Tuhan, itu kesandung-sandung terus, jatuh terus. Pokoknya kesandung, jatuh gitu terus. Ayat ini memberkati saya banget. Kenapa? Kalau kita benar-benar mau jalan di dalam jalannya Tuhan, kalau kita benar-benar mau masuk ke dalam kerajaannya Tuhan, dan kita mau masuk melewati jalannya Tuhan, kalau kita hidup dengan benar, maka sebetulnya kayak nggak ada sesuatu yang kayak nggak ada beban yang terlalu berat banget gitu. Enggak. Karena apa? Karena kita tahu pasti ada pertolongan. Karena kita tahu pasti ada jalan keluar. Dan kalau kita dengar perintah-perintah Tuhan, itu kayaknya bukan sesuatu yang aduh Tuhan kok gini, yang nggak boleh gini, nggak boleh gitu, ini sembarang kok nggak boleh. Enggak. Tapi kita bisa lihat ini, wow, ini precious banget. Ini berharga banget. Kita bisa lihat seperti itu. Point of view kita bisa berubah. Point of view kita nggak lagi kita lihat ini sebagai beban yang berat nggak bisa dilakukan. No. Tapi kita akan lihat ini berharga banget. Wow, bonus-bonusnya wow banyak banget. Itu kalau kita hidup dengan benar. Tapi kalau kita hidupnya nggak benar dan kita mau kayaknya berusaha di jalannya Tuhan, wah kesandung terus saudara. Dikit-dikit kesandung, dikit-dikit jatuh gitu. Pokoknya ada aja halangan yang kayaknya bikin kita bisa stres. Kayaknya bikin kita bisa, aduh berbeban berat, kayaknya kok nggak ada jalan keluar. Bisa seperti itu. Ini yang dimaksudkan. Ini kenapa kita belajar semua ini. Kita belajar karena apa? Kita mau hidup dengan benar. Kita mau hidup sebagai orang benar. Saya yakin karena kalau saudara sudah di sini berarti saudara mau berjalan di dalam jalannya Tuhan. Tinggal sekarang hidup kita sudah benar atau belum. Nah ini Roh Kudus, ini pekerjaan Roh Kudus. Manusia nggak bisa. Manusia nggak bisa lakukan semua ini. Ini semua pekerjaan Roh Kudus. Tapi kita bisa tahu apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, misconceptions, balik ke tema yang tadi, misconceptions. Yang pertama adalah kita seringkali dengar tentang kasih mula-mula. Ya enggak? Wah, kita harus kembali kepada kasih mula-mula. Ayat yang dipakai kita baca aja sama-sama. Kita buka di Wahyu pasal yang kedua. Kita sering bilang, ini sering dikhotbahkan, kasih mula-mula. Kamu harus kembali ke kasih mula-mulamu kalau kamu ingin selamat. Yes, memang benar. Tapi wujudnya seperti apa? Kita akan lihat sama-sama. Sekali lagi, ini untuk menajamkan saudara, bukan berarti apa yang kita pelajari sebelumnya itu salah semua, enggak. Tapi ini akan menajamkan pengenalan kita akan Tuhan. Kita baca sama-sama ya. Di Wahyu pasal yang kedua ayat yang keempat, mulai ayat yang keempat. Ini pesan untuk gereja Tuhan di Efesus. Ini satu-satunya dari 7 gereja yang ada bandingannya. Maksudnya ada bandingannya itu apa? Ada surat Paulus yang ditujukan untuk jemaat Efesus juga. Nanti kita lihat sama-sama. Dari situ kita bisa lihat. Oke, Wahyu 2 ayat yang keempat.
Namun aku mempunyai sesuatu terhadap engkau. Sebelumnya Tuhan puji ya, Tuhan puji. Aku tahu perbuatanmu, kerja kerasmu, ketabahanmu. Engkau tidak dapat menanggung yang jahat. Engkau telah menguji mereka yang sebagai rasul. Ini ada spirit of discerning, ada roh untuk membedakan. Dan engkau yang penting juga memelihara ketabahan. Dan karena namaku engkau telah berjeri lelah dan tidak menjadi letih. Cuman ayat yang keempat Tuhan bilang seperti ini. Namun aku mempunyai sesuatu terhadap engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang pertama. Sebab itu ingatlah dari mana engkau telah jatuh. Seringkali yang dikhotbahkan, kamu sudah kehilangan kasihmu yang pertama, kasihmu mula-mula. That's it. Cuman kalau kita baca selanjutnya, ayat yang kelima, sebab itu ingatlah dari mana engkau telah jatuh. Dan bertobatlah. Dan lakukanlah perbuatan-perbuatan yang pertama. Dan jika tidak, aku datang kepadamu secepatnya dan akan memindahkan kaki pelitamu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Kita lihat, seringkali yang diambil adalah ayat yang keempat. That's it, titik. Tapi kalau kita lihat ayat berikutnya, sebab itu ingat dari mana engkau telah jatuh. Titik. Di mana engkau telah jatuh. Kalau jatuh, kita dengar jatuh. Kayak misalnya malaikat ada fallen angel, ya kan, malaikat yang jatuh. Kalau kita lihat kata jatuh, biasanya ini sama artinya dengan dosa. Jatuh dalam dosa, ya kan. Telah jatuh. Jadi Tuhan ingatkan untuk jemaat di Efesus, titiknya di mana? Suruh ingat dulu. Dan kemudian apa yang Tuhan katakan? Dan bertobatlah. Bertobatlah, balik ke jalan Tuhan. Dan ada lagi yang Tuhan bilang, dan lakukanlah perbuatan-perbuatan yang pertama. Seringkali saya pengertian saya dulu sebagai orang Kristen sama. Kalau kita bilang, engkau harus balik kepada kasihmu yang mula-mula. Yang muncul dalam pikiran kita adalah perasaan waktu kita pertama ketemu Tuhan mungkin. Wah, kita bisa dilawat Tuhan dengan luar biasa, perasaan seperti itu. Salah? Enggak, saudara. Hanya yang saya alami, ini pengalaman pribadi, saya nggak tahu dengan saudara. Kenapa kita harus diingatkan terus? Kembali ke kasih mula-mula, kembali ke kasih mula-mula, kembali ke kasih mula-mula. Karena yang ditangkap oleh banyak orang adalah perasaan emosional itu aja. Perasaan emosional di mana kita bisa merasakan hadirat Tuhan, kita bisa dilawat Tuhan. Mungkin kita bisa nangis, kita bisa tersungkur, itu salah enggak, saudara. Hanya yang sering kali dialami setelah kita mengalami perasaan itu, gak berapa lama ngadepi masalah, lupa kita. Lupa. Ya enggak? Itu yang saya alami, saya enggak tahu saudara mengalami seperti itu enggak. Bisa lupa saudara. Baru aja dilawat Tuhan, enggak berapa lama, 2-3 bulan, 4 bulan, ketemu masalah, berat. Aduh, Tuhan aku enggak kuat kayak gini. Aduh, ini orang benar-benar memang. Aduh, gimana dengan perasaan itu? Lupa kita. Oleh karena itu, yang dimaksudkan di sini bukan hanya perasaan emosional itu saja yang Tuhan maksud. Itu kenapa Tuhan suruh kita bertobat dan lakukan perbuatan-perbuatan yang pertama. Ada perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan selain bertobat. Nah, perbuatan-perbuatan ini yang dilupain sama orang-orang. Mereka hanya berkanjang sama perasaan. Mereka lupa bahwa Tuhan nyuruh juga
lakukan perbuatan-perbuatan yang pertama engkau lakukan. Dan kalau kita lihat, ini ditujukan untuk jemaat, untuk gereja Efesus. Kalau yang lain nggak ada surat, nggak ada bandingannya, saudara. Kita cuma tahu secara historical, bisa tahu. Tapi karena ini Efesus, paling nggak kita bisa bandingkan sedikit dengan, kita mundur sedikit ke kitab Efesus. Ini kitab Efesus ini jemaat yang ada di Efesus. Kenapa kok bisa dibilang, Tuhan bilang kamu kehilangan kasihmu yang pertama. Tapi sebelumnya saya pengen baca cepat, saudara, apa versi Amplified katakan di Wahyu 2. Wahyu 2 ayat 4 itu dikatakan seperti ini. But I have this one charge to make against you. Aku punya satu hal yang melawan engkau. That you have left, abandoned. Kamu meninggalkan the love that you had at first. Kasih yang kamu miliki pertama kali. You have deserted me, your first love. Tuhan bilang, kamu sudah ninggalin aku. Kasihmu yang pertama. Kasihmu yang pertama. Remember then, from what heights you have fallen. Ingat, dari ketinggian mana engkau telah jatuh. Repent, bertobat. Change the inner man to meet God's will. And do the works you did previously. When first you knew the Lord. And do the works you did previously. Dan lakukan pekerjaan-pekerjaan yang kau lakukan sebelumnya. Ketika pertama kali engkau mengenal Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan, works. Do the works. Saudara ingat ya. Do the works you did previously. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang kau lakukan ketika engkau pertama kali kenal Tuhan. Jadi saudara ingat, saudara garis bawahi tentang hal itu. Sebenarnya pengertiannya ini, intinya saudara, kalau kita bilang kita mengasihi seseorang misal ya, yang gampang kalau kita wah jatuh cinta, kita sayang sama seseorang, terus kita nggak lakukan apa-apa. Kita nggak melakukan sesuatu yang membuat orang itu tahu kalau kita mengasihi dia. Bisa nggak? Tapi saudara bilang, wah misal nih yang sudah punya istri ya kan, bilang, wah aku sayang sama kamu. Bilang gitu saudara, ya kan? Saudara mengucapkan seperti itu, wah aku sayang sama kamu. Sayang banget, luar biasa sayangnya. Tapi bilang seperti itu, tapi ada yang berapa lama pukulin istrinya. Atau berapa lama istrinya belum makan, belum minum, biarin aja. Tapi secara mulut kita bilang, wah aku sayang banget sama kamu. Sayang banget. Wah kalau deket tuh hati berdebar-debar gitu ya kan. Tapi istrinya mau pergi kemana, cari supir taksi deh, telepon taksi kan bisa gitu, ngapain, nggak usah, sibuk saya ini. Apakah istri orang tersebut akan benar-benar ngerasain kalau dia disayangi? Saya sanksi. Intinya itu seperti itu saudara. Nah kita lihat sama-sama apa yang terjadi di Efesus waktu itu. Kitab Efesus, kita buka sama-sama saudara di Efesus. Efesus pasal yang pertama. Pertanyaan pertama yang kita harus sampaikan itu, untuk siapa kitab Efesus ini ditulis? Surat Efesus ini ditulis? Ya pasti untuk jemaat di Efesus, iya saya tahu. Tapi bagaimana keadaan jemaat Efesus waktu itu? Siapa saja yang ada di dalam jemaat Efesus waktu itu? Kita lihat. Dari Efesus yang pertama, ayat yang kelima, kita bisa tahu, kita baca sama-sama ya. Efesus pertama ayat yang kelima, dengan menetapkan kita sebelumnya sebagai anak adopsi bagi dirinya melalui Yeshua Masiah, sesuai dengan perkenanan kehendaknya. Adopsi. Dengan menetapkan kita sebagai anak adopsi.
Kalau saudara tahu, kita sudah belajar sebelumnya, yang dikatakan anak adopsi itu siapa? Kita. Ditusuk sambungkan, itu kita. Bukan orang Israel, no. Tapi kalau sudah ada kata-kata anak adopsi, itu kita, Gentile Christian. Orang-orang dari bangsa-bangsa yang mengenal Tuhan Yeshua dibawa masuk. Jadi kitab Efesus ini ditujukan jemaat Efesus, karena secara historical juga sama. Jemaat Efesus sebagian besar itu adalah orang-orang Gentile. Orang Jews-nya ada sedikit, nggak banyak. Tapi sebagian besar itu orang-orang Gentiles. Orang-orang dari bangsa lain yang percaya kepada Tuhan Yeshua. Dari Efesus 1 ayat yang kelima kita bisa lihat, dari Efesus 2 ayat 11-12. Di situ juga ada, saya nggak akan baca, nanti saudara mungkin bisa baca sendiri di rumah. Di situ juga ditulis bahwa ada, kalau engkau sebelumnya adalah Gentiles, orang yang nggak bersunat. Kalau engkau dulu jauh, sekarang engkau dibawa dekat kepada Tuhan Yeshua. Dari sini kita bisa tahu background-nya. Berarti yang pertama, untuk siapa kitab ini tulis? Sebagian besar untuk orang-orang Gentiles. Untuk orang-orang bangsa lain. Kalau saya bilang gitu, artinya apa? Mereka belum mengenal jalan-jalannya Tuhan. Mereka hanya tahu ada Mesias, namanya Yeshua, dan mereka percaya. Tapi mereka belum tahu bagaimana menjalani hidup sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus. Mereka belum tahu. Itu artinya kalau kita melihat sebagian besar kitab Efesus ini ditujukan untuk orang Gentiles. Poin berikutnya, kenapa Paulus tulis surat Efesus ini? Untuk tujuan apa? Untuk tujuan apa Paulus kirim surat kepada jemaat di Efesus? Kita lihat di Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Supaya Elohim Tuhan kita, Yeshua Mashiach, Bapa kemuliaan, dapat memberikan kepadamu roh hikmat dan penyingkapan dalam pengenalan akan Dia, yang mata pikiranmu telah diterangi, sehingga kamu tahu pengharapan apa yang ada dari panggilannya, dan betapa kaya kemuliaan warisannya bagi orang-orang kudus. Saya lihat versi Amplified katakan, for I always pray to the God of our Lord Yeshua, the Father of glory, that He may grant you a spirit of wisdom and revelation. Kita lihat sama-sama, spirit of wisdom and revelation. Ada roh hikmat dan pewahyuan, of insight into mysteries and secrets. Ada pembukaan akan misteri-misteri dan rahasia-rahasia. In the deep and intimate knowledge of Him. Misteri dan rahasia akan apa? Akan pengenalan, pengetahuan yang dalam dan intim akan Dia, Tuhan Yeshua. By having the eyes of your heart flooded with light, so that you can know and understand. So, by having the eyes of your heart flooded with light, ini supaya kita bisa memiliki mata yang dibanjiri oleh cahaya. Kalau cahaya, kita tahu cahaya ini asumsinya dengan apa? Ini bisa kita artikan light, ya kan? Firman-Mu pelita bagi kakiku, ya kan, menerangi jalan-jalan kita, ya seperti itu. So that you can know and understand, supaya kamu bisa mengetahui dan mengerti the hope to which He has called you. Harapan akan apa ketika Dia memanggil engkau. And how rich is His glorious inheritance in the saints. Dan betapa kayanya warisan yang Dia berikan kepada orang-orang kudus. Jadi tujuannya Paulus menulis surat ini, dia ingin supaya jemaat di Efesus itu berkembang dalam pengetahuan mereka akan Tuhan. Berkembang
akan pengenalan mereka akan jalan-jalan Tuhan. Itu yang Paulus inginkan. Intinya seperti itu. Ada perkembangan spiritual. Ada perkembangan rohani di sana. Karena apa? Mereka tidak tahu jalan-jalannya. Karena itu Paulus bilang, semua isi surat Efesus itu tentang itu. Intinya itu tentang bagaimana kita, kalau kita baru percaya, mengenal jalan-jalan Tuhan. Itu kayak apa? Inti dari surat Efesus yang Paulus tulis adalah untuk membangun jemaat Tuhan, membangun pengenalan jemaat Tuhan supaya mereka bisa bertumbuh dengan dewasa di dalam Tuhan. Jadi kita tahu sebelumnya, kita tahu untuk siapa kitab Efesus ini ditulis. Jadi kita tahu keadaan jemaatnya itu seperti apa. Kemudian yang kedua, kita tahu kenapa Paulus tulis kitab ini. Jadi kita tahu tujuannya, intinya kitab surat Efesus ini, ini intinya surat ini. Poin berikutnya, secara historical, secara sejarah. Ini kalau saudara lihat, saudara bisa cek, jemaat di Efesus, ini secara sejarah, dari sisi sejarah saudara. Pada akhirnya, karena mereka banyak orang-orang Gentiles. Pada akhirnya, pertama mereka beribadah di dalam sinagog, seperti jemaat-jemaat yang lain juga. Jadi mereka kumpul, belum ada gereja seperti ini saudara, belum ada. Jadi mereka, karena para rasul yang dipanggil, Paulus dia dipanggil untuk Gentiles, dia rabi. Karena itu dia selalu ke sinagog, dia mengajar di sinagog. Nah, orang-orang yang percaya beribadah di sinagog juga waktu itu. Jadi mereka campur dengan orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi kalau saudara belajar, orang-orang Jewish ini macam-macam. Ada yang Farisi, Saduki yang sering disebut ya. Terus ada yang nggak disebut, itu ada Qumran communities, Esseni. Itu ada cirinya sendiri-sendiri saudara. Ada ciri-ciri, ada orang Yahudi Samaria. Itu lain lagi konsep mereka. Mereka bilang beribadah itu bukan di Bukit Sion, tapi di Gunung Gerizim. Wah, mereka punya alasan sendiri. Torahnya hampir sama, tapi yaitu ada unsur-unsur politisnya seperti itu saudara. Nah ini lain lagi saudara, lain cerita lagi. Nah orang Jewish waktu itu, orang Yahudi itu macamnya itu banyak banget. Macamnya banyak banget. Ada yang sudah percaya dengan Tuhan Yesua. Ada, itu murid-murid Tuhan Yesua. Orang Yahudi yang sudah percaya, mereka namakan mesianik waktu itu. Jadi macam-macam. Karena itu kita kalau ngerti kondisi jemaat seperti itu, kita bisa ngerti. Yang terjadi di sana itu ada orang Yahudi yang menekankan ini. Itu kenapa Paulus menulis seperti ini. Nah, kalau kita secara historical di Efesus waktu itu, pada akhirnya orang-orang Gentiles yang ada, orang-orang seperti kita, bangsa-bangsa lain, kebanyakan berbicara Yunani, orang-orang Greek Yunani. Pada akhirnya mereka memisahkan diri dari komunitas itu. Taunya dari mana? Dari sejarah tulis. Waktu tahun berapa, itu cuman ada sekitar berapa, 30 faction itu kayak bagian-bagian. Kayak saya terjemahkan sekarang mungkin sinode gitu saudara ya. Ada 20 sinode. Berapa tahun kemudian meningkat drastis? 80. Dan di sana secara sejarah itu cikal bakal, di mana mereka menyingkirkan, mereka enggak lagi ini Torah, mereka enggak lagi karena mungkin ya namanya orang, mungkin ada gesekan saudara ya sama orang-orang Yahudi yang ini, karena saudara tahu sendiri kerasnya bangsa Yahudi seperti apa. Mungkin ada gesekan, mungkin saya enggak tahu, saya hanya membayangkan kalau saya di sana. Mereka memisahkan diri. Akhirnya ini cikal bakalnya. Mereka enggak lagi melakukan Torah.
Mereka benci banget sama orang Yahudi. Mereka tidak suka sama orang Yahudi. Ini cikal bakalnya. Ketika mereka memisahkan diri. Ini secara historical. Jadi secara historical keadaan jemaatnya itu seperti itu. Keadaan jemaat yang ada waktu itu seperti itu. Kalau kita kembalikan ke Wahyu tadi. Kamu kehilangan kasih mula-mulamu. Bertobat, lakukan pekerjaan-pekerjaan yang dulu kamu lakukan waktu pertama kali kamu mengenal aku, Tuhan katakan. Jadi yang hilang di jemaat Efesus ini, itu mereka enggak lagi lakukan Torah. Mereka enggak lagi bersekutu dengan umat Tuhan. Mereka memisahkan diri. Saya enggak ngomong perasaan ya. Saya ngomong perbuatan. Mereka kembali ke kehidupannya yang lama. Waktu mereka masih menyembah pagan, dewa-dewa pagan. Kemudian mereka satukan dengan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Ini mulai di situ terjadi penyelewengan juga. Di dalam Wahyu katakan, kembali ke kasih mula-mula, itu bukan sekedar perasaan kita doang. Bukan sekedar perasaan emosional kita. Wah, berapi-api, wah. Bukan hanya, saya bilang, bukan hanya. Itu wujudnya bisa, yes. Tapi bukan hanya seperti itu, saudara. Kita harus ingat juga, apa yang harus kita lakukan, perbuatan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Karena kalau enggak itu cuman kayak perasaan emosional aja, sebentar hilang. Tapi kalau kita menghidupi kasih kita, artinya apa? Kita melakukan sesuatu. Wujud dari kasih kita akan Tuhan, kita lakukan sesuatu. Itu lain, saudara. Ini bisa long lasting. Ini bisa bertahan untuk waktu yang cukup lama. Nah, ada beberapa ayat yang menunjukkan seperti itu. Efesus 2. Jadi, pekerjaan apa yang mereka lakukan? Efesus 2 ayat yang ke-19. Oleh karena itu kemudian kamu bukan lagi yang asing dan yang berbeda, melainkan sesama warga orang-orang kudus dan anggota keluarga Elohim. Karena dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Ingat, waktu itu mereka orang-orang Gentiles dibawa masuk, ya kan? Ke dalam perjanjian bersama-sama dengan orang-orang Israel yang ada waktu itu. Jadi mereka bukan bikin sekte baru, mereka bukan bikin agama baru, no. Mereka dibawa masuk, itu awalnya seperti itu. Dengan Tuhan Yesus sebagai batu penjurunya, di dalam Dia setiap bangunan ditopang bersama, tumbuh sebagai tempat suci yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga dibangun bersama sebagai tempat kediaman Elohim di dalam roh. Kita lompat, kalau kita lihat kita mundur sedikit ke ayat 9. Bukan dari perbuatan, supaya jangan seorang pun menyombongkan diri. Sebab kita adalah hasil karyanya yang telah diciptakan di dalam Tuhan Yesus bagi perbuatan-perbuatan baik. Ingat tadi ada perbuatan-perbuatan, ini bagi perbuatan-perbuatan baik yang Elohim telah mempersiapkan sebelumnya supaya kita dapat hidup di dalamnya. Kalau kita lihat versi Amplified katakan not because of works. Bukan karena pekerjaan-pekerjaan kita, itu dijelaskan lagi, not the fulfillment of the law's demands. Bukan karena pekerjaan-pekerjaan kita sendiri, kita bisa memenuhi apa yang Torah mau, apa yang Torah tulis. Bukan, lest any man should boast. Bukan itu yang harus dibanggakan oleh seseorang. Karena aku bisa ngelakuin semua yang Torah tulis.
Bukan karena perbuatannya sendiri, Paulus bilang. Tidak bisa. Seseorang dengan perbuatannya sendiri melakukan itu semua tanpa cacat celah. Tidak bisa, Paulus bilang seperti itu. Itu yang dimaksudkan Paulus. Kemudian, dijelaskan lagi karena it is not the result of what anyone can possibly do. Itu bukan hasil di mana yang orang bisa lakukan. So no one can pride himself in it or take glory to himself. Jadi nggak ada seseorang bisa mengambil kemuliaan untuk dirinya sendiri. Ini bukan artinya kita tidak perlu melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Kita tidak perlu melakukan Torah. Bukan itu, saudara. Yang Paulus tulis di sini, tidak ada seorang pun bisa melakukan semua Torah itu karena kemampuannya dia sendiri. Karena apa? Roh Kudus yang memampukan kita. Kita nggak bisa melakukan itu semua sendiri, nggak bisa. Tapi Roh Kudus yang ada di dalam kita, ini akan memampukan kita. Nah, karena ayat berikutnya bilang seperti ini. For we are God's own handiwork. Kita ini hasil perbuatan Tuhan, kita ini hasil pekerjaannya Tuhan, kita ini buahnya Tuhan. Recreated in Yeshua the Messiah. Kita dibuat kembali, kita dibentuk kembali di dalam Tuhan Yeshua. Born anew, lahir baru. That we may do those good works. Kalau ayat sebelumnya bilang, kamu tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, that's it, titik. Maka ayat berikutnya nggak relevan. Karena apa? Karena dibilang kita ini buah pekerjaan Tuhan di dalam Tuhan Yesus supaya kita mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan baik itu. Pekerjaan baik yang mana? Yang tadi, yang di atas. Fulfillment of the law's demands, which God predestined, planned beforehand for us, taking paths which He prepared ahead of time, yang sudah disiapkan dari dulu oleh Tuhan, that we should walk in them. Supaya kita bisa berjalan di dalamnya. Jadi pekerjaan apa yang ditinggalkan oleh jemaat Efesus? Mereka tidak lagi menjalani Torahnya Tuhan. Jadi saat kita melakukan Torah, ayatnya banyak, saudara. Kita itu bukan cuman kita ngikutin perjanjian lama gini ya. Enggak, saudara. Ini adalah wujud kasih kita akan Tuhan. Wujud kasih kita akan Dia. Yang kita aplikasikan, kita lakukan dalam perbuatan kita. Jadi saat kita di dalam firman Tuhan, di dalam Torah ditulis, ya kan? Kalau homoseksual itu dosa melawan Tuhan. Jadi saat kita tidak melakukan perbuatan itu, bukan karena kita nggak mau, tetapi itu karena wujud kita mengasihi Tuhan. Ada ditulis, jangan kau merajah tubuhmu. Saat kita melakukan itu, bukan karena supaya supaya kita nggak kelihatan jelek, no. Tapi itu adalah wujud kasih kita akan Tuhan. Kita tidak melakukan itu. Sama, ketika kita tidak makan makanan-makanan yang dilarang oleh Tuhan, itu bukan supaya kita hidup sehat. Saya bilang itu bonusnya, saudara. Kita bisa sehat hidup kita, itu bonusnya. Tapi kalau kita melakukan itu karena Tuhan bilang seperti itu, dan itu wujud, karena aku ini mengasihi Tuhan, maka aku tidak lakukan itu. Seharusnya seperti itu. Kenapa? Saya pernah bilang mungkin sebelumnya. Kenapa saya tidak selingkuh dengan orang lain? Kenapa? Karena itu, kenapa saya tidak lakukan itu? Karena saya tidak lakukan itu bukan karena istri saya cantik, saya tidak mungkin selingkuh. Tidak. Karena saya mengasihi dia, karena saya mencintai dia, maka saya tidak lakukan hal itu. Paham ya, saudara? Ada bedanya. Ada bedanya. Kita melakukan itu bukan fokusnya ke kita, tapi fokusnya ke Tuhan.
ke Tuhan, ke Tuhan, ke Tuhan. Kalau kita fokusnya ke Tuhan, ringan saudara. Enggak lagi, wah sih enak ya. Makan lobster, wah sih enak ya, lobster itu enak. Enak saudara. Jadi saudara yang sudah sekarang makan kosher belum pernah merasakan lobster, waduh, ya sudah, ya kan? Apa boleh buat? Saya pernah merasakan, enak saudara, enak. Jangan setelah ini saudara cari lobster, nyoba. Jangan deh saudara. Tapi saya enggak lagi makan lobster, kenapa? Karena firman Tuhan bilang seperti itu. Itu adalah wujud saya mengasihi Tuhan. Kenapa saya? Oke Tuhan, karena Engkau ngomong seperti itu dan aku mengasihi Engkau. Aku enggak lakukan itu. That's it. Itu yang jemaat Efesus kehilangan. Itu yang kehilangan. Itu yang hilang dari mereka. Mereka enggak lagi melakukan Torah Tuhan. Mereka enggak lagi berjalan sesuai dengan Torah Tuhan. Jadi saat kita sekarang, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kembali ke kasih mula-mula. Maksudnya itu bukan sekedar saudara. Bukan sekedar perasaan emosional. Wah, yang menggebu-gebu membuat kita semangat baca Alkitab, buat kita semangat berdoa, buat kita rajin berdoa. Bukan hanya itu. Bukan hanya berhenti sampai situ. Karena apa? Itu bisa hilang. Tapi saat kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, saat kita berjalan mengikuti Torah Tuhan, ini yang gak bisa hilang. Ini yang sulit hilang kalau saya bilang. Karena dasarnya ada. Saat kita lemah, saat kita mungkin kita lagi berbeban berat, baca firman Tuhan. Ini refresh kita. Oh iya, Tuhan janji seperti itu. Tuhan bilang seperti itu. Iya, aku harus tetap berada dalam jalannya Tuhan. Kuat saudara. Bukan hanya perasaan emosional yang mendasari iman kita kepada Tuhan. Enggak. Itu misconception yang pertama. Yang kedua, saya akan cepat. Sebetulnya saya sediakan 3, tapi kelihatannya enggak akan nyampe. Yang kedua, kita mungkin sering bilang, waktu kita mungkin menyampaikan ke relasi kita, ke saudara kita, ya kan. Iya loh, jangan sekarang karena firman Tuhan bilang gitu di imamat, kita jangan makan babi lagi, kita jangan makan udang lagi, kita enggak perlulah makan gitu. Oh enggak. Kita sekarang hidup dalam perjanjian baru. Dibilang seperti itu. Tuh lihat. Waktu Petrus mendapat penglihatan di atas atap. Wah, berarti dia tahu firman Tuhan saudara. Yes. Di dalam Kisah pasal 10. Mungkin kita buka sama-sama ya. Itu ditulis enggak seperti itu. Itu perjanjian lama. Mestinya enggak seperti itu. Kalau kita lihat, karena ini waktunya pendek, kita akan lihat Kisah 10 ayat yang mulai ayat ke-9. Oke. Dan keesokan harinya, kira-kira jam ke-6, sementara orang-orang itu ada dalam perjalanan mendekati kota itu, Petrus naik ke atas atap rumah untuk berdoa, ya. Dan ia menjadi lapar dan ingin makan. Pertama, Petrus untuk berdoa. Tapi dia jadi lapar, waktu doa dia lapar. Tetapi ketika hal-hal itu sedang dipersiapkan, ketika makanan itu sedang disiapkan di bawah, suatu keadaan setengah sadar turun ke atasnya. Ini trance, dibilang trance. Dan ia melihat langit terbuka. Dia melihat penglihatan, langit terbuka. Sebuah wadah seperti kain lebar terikat pada keempat sudutnya yang turun kepadanya. Saudara lihat, ini detail banget penglihatannya. Ada kain besar, 4 sudutnya diikat turun ke bawah. Nanti itu ada artinya.
Turun kepadanya dibiarkan turun ke atas tanah, tidak nempel sampai di tanah. Di dalamnya terdapat segala macam binatang berkaki 4 dari darat, binatang-binatang buas, binatang-binatang merayap, burung-burung di udara. Dan datanglah suatu suara kepadanya, "Hai Petrus, bangun, sembelihlah dan makanlah." Ini juga punya maksud. Bukan cuman Tuhan nyuruh, "Oh Petrus, jadi chef kamu, ya kan? Kamu bangkit berdiri sekarang, bangun, itu sembelih, makan." Enggak cuma seperti ini, juga punya maksud. Namun Petrus berkata, "Tidak ya Tuhan, karena aku tidak pernah makan setiap yang cemar atau najis." Dan suatu suara datang lagi kepadanya untuk kedua kalinya. "Apa yang Elohim tahirkan, jangan engkau mencemarkannya." Dan hal ini terjadi 3 kali, lalu wadah itu terangkat kembali ke langit. Seringkali orang Kristen mengartikan ini seperti ini. Waktu Petrus lihat, ya kan? Itu pasti ada babi di kain itu, pasti. Ada babi, ada burung di udara, ada macam-macam. Pokoknya itu semua deh. Semua binatang itu ada di situ. Dan Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa? Tuhan bilang, yang Elohim tahirkan, jangan engkau mencemarkannya. Loh, berarti babi itu sudah tahir di perjanjian baru. Ya enggak? Itu yang dulu kita pikir. Itu yang dulu menjadi pikiran kita. Wah, babi sekarang sudah tahir, men. Enggak apa-apa berarti. Lobster tahir. Semua tahir, pasti di kain itu ada lobster. Pasti deh, pasti. Nah, karena ini waktunya, saya mau cepat. Kenapa Petrus dapat penglihatan ini? Kalau saudara baca ayat-ayat yang pertama, ada seorang di Kaisarea bernama Kornelius. Tuhan mempersiapkan Petrus untuk bertemu Kornelius. Itu kenapa Tuhan kasih dia penglihatan itu. Kornelius ini bukan seorang Yahudi, tapi dia adalah seorang perwira Romawi dari regimen Italia. Tapi lihat, saya ingin lihat kita fakta-faktanya apa yang ada di sini. Fakta yang pertama, Kornelius itu orang yang taat. Lihat, kalau saudara lihat 10 ayat yang kedua. Seorang yang saleh Kornelius itu. Kornelius itu seorang yang saleh dan yang takut akan Elohim. Beserta seluruh keluarganya yang juga berbuat banyak sedekah di antara umat. Kalau saudara lihat versi LAI, dia kasih sedekah ke orang-orang Yahudi. Orang Itali, Panglima Roma, kok ngasih sedekahnya ke orang-orang Yahudi. Ya. Sedekah di antara umat. Dan yang senantiasa berdoa kepada Elohim pada kira-kira jam ke-9 hari itu. Kenapa ditulis jamnya Kornelius berdoa, saya tanya. Kenapa ditulis Kornelius berdoa jam ke-9? Itu kira-kira jam 3 sore waktu kita. Jam ke-9 orang Yahudi. Itu kira-kira jam 3. Kalau saudara lihat, ingat Daniel doa berapa kali? 3 kali. Saya langsung kasih jawabannya ya saudara. Daniel berdoa 3 kali. Orang Jewish, dia punya 3 kali waktu berdoa. Yang pertama pagi-pagi, yang kedua afternoon, yang ketiga itu waktu petang sebelum malam. Mereka observe seperti itu, mereka lakukan seperti itu. Kalau saya bilang observe itu mereka lakukan ya, bukan cuma ngeliatin doang, enggak saudara. Mereka observe, mereka lakukan seperti itu. Nah, kenapa ditulis jam ke-9? Itu jam 3 sore. Itu waktu salah satunya, namanya Mincha. Itu waktu doanya orang Yahudi. Bukan waktu doanya orang Romawi. Bukan waktu doanya orang Itali. Enggak. Itu waktu doanya orang Yahudi. Mincha namanya. Berarti Kornelius, dia tahu Torah, saudara. Tahu. Dia ngerti Torah, ngerti. Kenapa? Saudara lihat ayat sebelumnya. Seorang yang saleh, takut akan Elohim, yang berbuat banyak sedekah. Kenapa ditulis sedekah? Takut akan Elohim, berbuat banyak sedekah.
Dan setelah itu senantiasa berdoa kepada Elohim. Beberapa waktu yang lalu, waktu Rosh Hashanah, ingat enggak? Ada 3 konsep yang dilakukan orang Yahudi. 3 konsep. Apa? Tefilah, teshuvah, sedekah. Bukankah ini yang ditulis di sini? Tefilah, teshuvah, sedekah. Ini dilakukan oleh Kornelius. Jadi dari sini kita tahu, Kornelius ini bukan cuma sembarang orang kenal Tuhan Yesus. Enggak. Dia tahu Torah. Dia tahu jalan-jalannya Tuhan. Artinya, kemungkinan besar, dia makan babi enggak? Kemungkinan besar, enggak. Nanti ada ayatnya. Ada ayat untuk support itu. Yes. Dulu saya suka bercanda, saudara. Sama Pak Sunaryadi ditanggapi serius. Kan saya bercanda. Waktu Petrus itu ke rumahnya Kornelius, ayo makan babi enggak gitu kan. Kornelius bukan orang Yahudi loh. Saya bercanda, saudara. Tapi saya waktu itu Pak Sunaryadi serius. Van, enggak loh. Kornelius itu enggak makan babi loh. Oh iya Om Sun, saya cuma bercanda. Mohon maaf Pak Sun. Iya saya tahu. Kornelius enggak seperti itu, saudara. Dia tahu konsepnya loh. Teshuvah, tefilah, sedekah. Dia tahu. Nah, itu fakta yang pertama, kita simpan. Fakta yang kedua, kalau tadi saudara lihat, Tuhan bilang apa? Petrus, bangun, sembelih, makan. Sebelumnya ada Kain, 4, ya kan? Sama, Petrus waktu itu berdoa di waktu yang sama. Mincha. Dan waktu itu mestinya mereka berdoa menghadap Yerusalem. Yang dekat di tempel, yang dekat bait suci, mereka akan ke bait suci. Lihat Kain 4, bukan itu, wah itu ya kayak tandu, supaya ditandu gitu ya kan. Enggak saudara. Mesbah, altar, itu bidangnya punya 4 sisi. Tiap sudutnya itu ada horn mestinya, tanduk. Kain ini melambangkan altar, mesbah. Tuhan kasih lihat Petrus, ini mesbah. Dan waktu Tuhan bilang, Petrus bangun, sembelih, makan. Itu konsep apa? Rise, kill, eat. Aliyah, syahita, eat korban. Itu konsep apa? Itu konsep imam. Kalau mempersembahkan korban di tempel, bait suci. Aliyah kembali ke bait suci. Kill, sembelih, saksita itu. Terus imam, ingat, imam itu mereka setelah mempersembahkan korban, mereka makan korban itu. Itu bagian dari imam, Tuhan bilang. Jadi Tuhan bilang, Tuhan bukan bilang, Petrus kamu jadi chef sekarang, kamu bangun sekarang masak itu. Enggak. Tuhan bilang apa? Petrus, kamu lihat ini, aku sudah sediain altar, sekarang kamu persembahkan sesuatu untuk aku. Rise, kill, eat. Petrus yang orang Jewish, dia langsung ngerti konsep itu. Kayak kita kalau sudah ngerti tadi tefilah, teshuvah, sedekah. Ya kan? Kita langsung nyanda. Oh iya, memang. Itu yang Kornelius lakukan. Kalau kita sudah ngerti konsepnya, seorang imam mempersembahkan sesuatu, kita langsung tahu. Oh maksud Tuhan ngomong gitu, oh berarti aku harus mempersembahkan ini untuk Tuhan. Aku harus melakukan persembahan, sacrifice untuk Tuhan. Petrus langsung ngerti saudara. Tapi apa yang Petrus katakan? Aduh enggak bisa Tuhan, aku enggak bisa mempersembahkan sesuatu. Why? Saudara lihat. Kalau saudara lihat bahasa aslinya di situ. Saudara lihat bahasa aslinya di situ. Karena aku tidak pernah makan setiap yang cemar atau najis. Saudara kalau lihat nanti bahasa Yunaninya, di situ ada koinos dan akathartos. Koinos itu dipakai untuk hewan yang boleh dimakan, tapi dia cemar karena bersinggungan dengan hewan yang nggak boleh dimakan. Misal, saudara ada peternakan, ada kambing domba. Kambing domba boleh dimakan nggak?
boleh. Sapi, boleh. Kambing dombanya, lari-lari keluar, lepas. Dia lepas, lari, ya kan? Lari, dia ketemu anjing di situ. Dia gulung-gulung sama anjing. Domba itu enggak lagi bisa dipersembahkan. Kenapa? Karena dia cemar. Dia bersinggungan dengan hewan yang enggak boleh dimakan. Itu saudara lihat bahasa aslinya di Strong. Koinos itu untuk hewan yang boleh dimakan, tapi dia cemar karena bersinggungan dengan hewan yang nggak boleh dimakan. Nah, kalau akathartos itu benar-benar nggak boleh dimakan, ya itu babi, ya kan, babi, kelinci, anjing. Nah, kalau saudara lihat, nggak bisa Tuhan, karena aku nggak pernah makan yang cemar atau najis. Jadi di kain itu ada sapi, kemungkinan besar ada domba, ada kambing, tapi juga ada babi, ada kelinci, ada ular, ada anjing, ada macam-macam. Karena ditulis bermacam-macam hewan, ada burung, ada. Jadi itu campur aduk di altar itu. Dan Petrus bilang, enggak bisa Tuhan. Enggak bisa. Karena itu hewannya yang mestinya, karena kalau kita mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, itu harus hewan yang bersih, ya kan? Ya yang boleh dimakan itu dan yang bersih. Petrus waktu itu bilang, gak bisa Tuhan. Karena hewan itu koinos. Hewan itu sudah kena sama babi, kena sama ular. Gak bisa. Gak bisa. Itu kenapa Tuhan jawab, apa yang Elohim tahirkan. Kalau saudara lihat bahasa aslinya, Tuhan nggak bilang akathartos. Kalau akathartos itu benar-benar yang babi dan segala macam. Tuhan nggak bilang yang akathartos, tapi Tuhan jawab, tapi yang koinos itu kalau Tuhan tahirkan, itu jadi tahir. Itu yang Tuhan katakan. Kalau yang koinos itu Tuhan tahirkan, maka itu menjadi tahir. Nah, jadi artinya, ini enggak lagi bicara tentang kosher enggak kosher, tentang hukum kasrut, enggak. Tapi Tuhan ingin mengajarkan sesuatu kepada Petrus. Maksud sesungguhnya dari penglihatan Petrus itu apa? Kalau kita lihat, kita tahu Petrus, toh pada akhirnya Petrus enggak ambil itu dan makan, ya kan? Karena itu penglihatan bukan tentang makanan, minuman, enggak. Ini bukan tentang makanan minuman, tapi ini tentang apa? Konteks sebenarnya, ayatnya di situ ya, Kisah 10 ayat 16, 19, 11, 10. Setelah kelihatan itu langsung diangkat lagi sama Tuhan. Jadi Petrus gak sempat gampang gini terus ambil, boleh dimakan gitu penglihatannya. Dari penglihatan itu langsung jadi asli babinya, ya kan? Dari alam roh ditransfer ke alam nyata, enggak saudara. Karena itu penglihatan, vision. Toh Petrus enggak makan, enggak sembelih, enggak makan. Nah, penglihatan ini artinya apa? Karena kalau kita tahu penglihatan itu, kalau Tuhan kasih vision, itu Tuhan punya maksud, mau mengajarkan apa? Tuhan bukan, maksudnya Tuhan, wah semua halal sekarang. Bukan, Tuhan mau ajarkan apa? Kita lihat, poin yang keempat. Arti sebenarnya kalau kita lihat di Kisah 10 ayat 19. Dan sementara Petrus sedang merenung tentang penglihatan itu, Roh berkata kepadanya, lihat, langsung setelah dapat penglihatan itu, Petrus lagi merenungkan maksudnya apa ya Tuhan, ngasih saya penglihatan ini suruh mempersembahkan hewan yang ini tapi bersinggungan dengan hewannya akathartos itu tadi. Maksudnya apa? Roh Kudus bilang, lihat, ada 3 orang sedang mencarimu. Namun setelah bangun, turunlah dan pergilah bersama mereka dengan apa? Tidak ragu-ragu, sebab aku telah mengutus mereka. Lalu waktu Petrus turun, Petrus lihat orang yang dikirim oleh Cornelius. Ada 3 perwira dikirim oleh Cornelius, orang apa? Orang Gentiles. Zaman dulu orang Jews, orang Yahudi nggak boleh bertemu dengan orang, maksudnya masuk ke rumahnya, makan, bersinggungan nggak boleh. Kenapa? Ya itu tadi, yang kosher bersinggungan bisa jadi cemar. Katanya kayak gitu. Zaman dulu seperti itu. Nanti ada ayatnya. Kita lompat ke ayat yang ke-28.
Dan dia berkata kepada mereka, kamu tahu, ya ini ayat ini, kamu tahu betapa terlarang bagi seorang Yahudi untuk dihubungi atau didatangi oleh orang asing. Tetapi Gentiles ya, orang asing, tetapi Elohim telah menunjukkan kepadaku agar tidak menyebut seseorang siapapun cemar atau najis. Jadi maksud Tuhan kasih Petrus penglihatan itu bukan, Petrus sekarang kamu tidak apa-apa, kamu boleh makan babi. Kenapa? Karena sekarang Tuhan jadikan babi itu halal, kamu boleh makan. Bukan. Lihat ini, Petrus sendiri ngakui. Oh, maksudnya Tuhan, aku tidak boleh nyebut seseorang, siapapun itu cemar, koinos atau akatartos, tidak boleh. Karena Tuhan mau semua orang itu diselamatkan. Nah, itu yang ayat berikutnya, kita lompat, ayat yang ke-34. Dan seraya membuka mulutnya Petrus berkata, berdasarkan kebenaran aku memahami bahwa Elohim bukanlah pemandang muka. Namun di antara setiap bangsa, siapa yang takut akan dia dan mengerjakan kebenaran, dia berkenan kepadanya. Kita lihat yang terakhir, kalau kita lihat di versi Amplified, katakan apa? But in every nation he who venerates and has a reverential fear for God. Dia yang takut akan Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Treating him with worshipful obedience. Ini setelah dia ketemu Cornelius. Dia ngelihat, wow, Cornelius ini ngerti Torah. Cornelius ini ngelakukan Torah. Apakah Cornelius sudah kenal Tuhan Yesus waktu sebelum ketemu dengan Petrus? Belum. Kenapa Cornelius bisa berkenan dan benar di hadapan Tuhan? Karena dia melakukan Torah. Setelah Petrus ketemu Cornelius, baru Petrus menyampaikan, ini loh, Mesias yang ditunggu itu namanya Yeshua. Seketika itu juga Roh Kudus turun di dalam rumah Cornelius. Sebelumnya tahu enggak? Belum. Tapi Cornelius sudah benar di hadapan Tuhan. Dan lihat yang Petrus katakan, yang itu tadi ya. Treating him with worshipful obedience and living uprightly. Hidup dengan benar. Sesuai dengan apa kalau hidup dengan benar? Dengan Torah. Is acceptable to him. Itu diterima oleh Tuhan. And sure of being received and welcomed by him. Dan dengan pasti orang-orang meskipun dari Gentiles, bangsa-bangsa lain. Tapi kalau hidup dengan benar, memuliakan Tuhannya orang Israel, maka Tuhannya orang Israel itu nerima mereka juga sebagai milik Tuhan. Dan orang-orang ini tidak boleh dibilang haram. Bersinggungan aja nggak boleh itu, nggak bisa. Tuhan bilang, apa yang Tuhan nyatakan ini sekarang, tahir, tahor. Bahasa ininya gampang ya, tahir, tahor. Gitu. Tahor, apa yang dinyatakan Tuhan tahor. Tidak boleh kamu ngomong ini koinos atau akatartos. Tidak boleh. Karena ini sudah dibawa masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Dibawa menjadi anak adopsi. Itu maksudnya Tuhan. Jadi bukan lagi kalau kita ngelihat, kita baca harus sesuai dengan konteksnya. Harus sesuai dengan konteksnya. Sekarang saudara mungkin bisa, kalau saudara nanti temui relasi, temui saudara, temui siapapun yang saudara temui. Bicara tentang penglihatan Petrus. Penglihatan Petrus bukan itu artinya. Bukan Tuhan menyatakan kalau sekarang babi, lobster, udang dan kawan-kawan itu halal. Enggak. Tapi Tuhan punya maksud sendiri. Maksudnya ini.